Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang makna alam barzah atau alam kubur. Sebelum itu, kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu kemarin telah dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mumit, zat yang mematikan. Manusia di bumi ini akan meninggal semuanya tanpa terkecuali. Nah, ketika manusia meninggal dunia, ada dua cara, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, dan ada yang su'ul khotimah, akhir yang buruk. Semua orang berharap matinya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dengan cara yang baik, akhir hayatnya menetapkan iman, membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini adalah manusia yang beruntung. Sebagai tanda awal, seseorang akan diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga adalah husnul khotimah. Bahkan ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur. Begitu juga sebaliknya, su'ul khotimah, dia akan mendapatkan siksa kubur. Sekarang, apa itu barzah? Barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah, barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan dunia, kematian, dan memulai kehidupan ukhrawi akhirat. Ini adalah alam. Setelah alam kehidupan, kita akan mati. Nah, kita mati, itu namanya alam barzah. Menunggu datangnya alam akhirat. Ini jarak pemisah, menunggu sampai kiamat datang. Ini namanya alam barzah. Di alam barzah itu ada yang namanya siksa kubur maupun kenikmatan kubur. Nah, alam ini disebut dengan alam barzah yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini juga disebut dengan alam kubur, alam mitsal, dan kiamat sughra. Alam kubur atau alam barzah adalah bukan liang tanah yang digali atau menempatkan pada mayat. Namun yang dimaksud adalah batin dari kuburan tersebut. Karena liang tanah adalah tempat penempatan badan jasmani dan alam barzah adalah tempat penempatan ruh manusia. Oleh karena itu, alam barzah juga dikatakan alam kubur. Alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal, baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak. Artinya, meskipun jasad seseorang hilang lenyap, hangus, terbakar menjadi abu, dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan, akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah ataupun siksaan sebagai azab. Sesungguhnya semuanya tergantung pada amalnya. Selama hidup di dunia, Nabi bersabda, kuburan dapat merupakan tanaman
dari tanaman-tanaman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Manusia yang mati tidak akan memasuki alam akhirat secara langsung, tetapi akan singgah di alam antara dunia dan akhirat yang bernama barzah. Kehidupan barzah merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kehidupan barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Hanya saja ada perbedaan kesadaran antara orang soleh dengan orang yang salah. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Man Rabbuka? Kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan, kuburannya terasa sempit dan gelap gulita. Orang yang tinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesakkan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya sendiri semasa di dunia. Tidak ada pertolongan kecuali dari amal solehnya. Cukup sekian. Nanti kita akan berlanjut di alam barzah berikutnya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wallahumma fiqil aqman darik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.